Saya dapat giliran pukul beduk. Loh, emang udah ke beduk? Yang saya cerita, yang saya kisah nyata ini. Oh iya. Saya mau pukul beduk nih. Kan gembira. Semeringa, Iya. segala macam. Jadi saya pukul beduk sambil nyanyi Surti Tejo. Ini demi Allah, saya tidak mengarang-arang ceritanya. Iya, Ini kisah nyata. Saya pukul beduk tuh sambil kan 3 kali kan begini itu. Terakhirnya deng. 3 kali kan. Deng. Sambil menyanyi Surti Tejo. Baru yang pertama, deng, masang, deng, alat, deng, kontrasepsi. Terus ada orang-orang lewat di sebelah, orang-orang dewasa. Iya. Lewat di samping masjid itu mereka yang lihat saya. Terus mereka saling lihat saya lagi. Saya merasa bahwa apa salah saya? Orang lagu Jamrut kok. Iya, lo mukul beduk pakai lagu Jamrut aja udah salah. Iya, saya mana tahu kalau Apa salah saya? Gimana? Saya anak SMP kelas 2, cing, mana saya ngerti gitu-gitu. Jadi saya merasa tidak ada yang salah. Setelah saya di Malang, saya tahu arti kata full lagu Jamrut Surti Tejo ini. Kemudian flashback pengalaman-pengalaman yang lalu, baru saya sadar kenapa orang-orang itu lihat saya kemudian saling lihat dan senyum-senyum. Senyum-senyum ya. Saya pikir mereka dapat hidayah. Oh, aduh. Karena pukulan beduk saya gitu. Saya pukul-pukul beduk gini, saya mikir kayak mereka lihat sambil senyum-senyum, saya mikir kayak mereka dapat hidayah nih. Mereka akan sholat maghrib. Karena pukulan beduk lu. Karena pukulan beduk saya. Karena dia tersenyum-senyum. Padahal ternyata karena memang saya menyebut kontrasepsi sambil pukul beduk. Gak pas itu memang. Dan gak pas. Iya. Tapi lagu Surti Tejo itu memang kayaknya pas di zaman-zaman sekarang nih buat mengajak orang-orang untuk terutama di pandemi ini kan, diacungkan jari tengah ke arah Surti. Penuh dendam. Dia bilang vaksin yuk, Surti. Iya. Surti, kan Tejo sudah tusuk. Ayo sekarang vaksin. Tapi sudah tidak cocok di zaman sekarang. Apa? Karena mereka berdua bertemu di pematang sawah. Sekarang pematang sawah sudah menjadi gedung-gedung bertingkat. Sudah dibangun semuanya. Lahan rakyat sudah pada hilang. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut anak lama Kera salah satunya untuk sebagai diari lo yang akan dibaca oleh Mada. Betul. Lo dedikasikan itu untuk Mada. Betul. Iya. Dan Mada sekarang belum bisa baca. Belum bisa. Lo ingatan lo paling lama itu umur berapa, Dur? Maksudnya di umur berapa lo punya memori yang paling awal? Katanya kan kita 4 tahun juga sebenarnya belum bisa ingat apa yang terjadi kita umur 0 sampai 4 tahun itu nggak ingat. Iya betul. Lo ingatan lo yang paling lama paling jauh itu apa? Umur berapa? Paling jauh kayaknya TK deh. TK itu pun umur berapa itu? 5 ya? 5-6 tahun kayaknya. Mungkin. Gue juga TK. Tapi itu pun tidak utuh. Sekelebat. Iya. Apa yang lo ingat? Pernah apa di TK? Saya ingat persis ketika saya jatuh dan bisa mengucapkan huruf R. Jadi saya dari nol, ya pokoknya dari kecil sampai saya TK itu saya nggak bisa ngomong R, saya cadel. Jadi lumah, motol gitu-gitu, saya cadel. Iya. Nah orang-orang rumah sudah berpikir, oh ya sudah. Akan cadel. Iya, Abdur ini cadel, nggak apa-apa. Iya, berarti lo menyebut nama diri lo sendiri Abdul. Iya. Yeah. Abdul Lahim gitu. Yeah. Abdul Lahim Alshad gitu. Yeah. Gitu. Pokoknya nggak bisa ngomong R. Kemudian saya ingat persis tempat saya jatuh, proses saya jatuh itu masih ingat. Jadi saya diantar sama kakak sepupu saya, om saya diantar. Om saya masih SMP waktu itu. Dia udah SMP udah jadi om. Iya. Masa SMP Seorang saya aja TK. Iya, masa SMP udah jadi om. Nggak apa-apa dong. Gak pas dong om tuh. Gini nih om nih. Ini mas sugar daddy bukan om. Wow. Sugar glider. Mau saya lanjutkan nih? Iya, oke. Nostalgia saya nih. Oke.
Omongan orang timur selalu dipotong, selalu di... Tuh. Nah, Iya. kemudian berangkatlah, diantar sama om saya nih, diantar. Kemudian di trotoar, bukan trotoar, jadi trotoar tidak ada di jalan itu. Ada besi yang Nongol. iya yang kita angkat jadi ini. Kalau kita cantolannya yang kita angkat jadi selokan, kotak itu loh. Ya. Apa besi cor-coran itu Ya. loh yang kita angkat selokan di bawah. Ya. Nah, itu ada nongol. Saya terantuk di situ, jatuh lah di sini, pecah gitu, kena kerikil aspal. Wah, pecah di sini. Nah, ketika saya nangis itu, saya nangis minta pengen pulang, nggak mau ke TK gitu. Nah, jadi saya bilang pulang rumah. Nah, kakak saya, iya om saya ketawa, senang. Sudah dalam hati saya, kok dia ketawa, orang saya jatuh ini. Lu belum sadar? Belum sadar. Terus ini om saya bilang, coba bilang lagi rumah. Lagi rumah. Motor gitu. Bisa, air bisa. Terus akhirnya saya juga sadar, oh saya bisa ngomong air. Akhirnya sepanjang dari tempat jatuh kembali ke rumah. Itu saya di jalan tuh. Sambil dipegang tangannya, sambil box makanan saya itu berdarah-darah di sini karena ini cuman saya gitu. Senang banget. Iya. Itu memori salah satu yang terlama. Yang saya ingat banget persisnya. Bahkan bajunya yang baju om saya yang dia pakai, bajunya om yang dia pakai yang masih itu SMP itu. Iya, saya ingat. Pakaian SMP. Pakaian olahraga. Oh. Iya. Pakaian olahraga, ada logo basket di sini. Logo basket. Logo bola basket. Oh, logo bola basket. Ring sama bola basketnya gitu. Oh, iya. Gitu. Kalau pengalaman gue yang paling lama itu TK juga. Dan ini gue berdetil. Ini zaman Jepang pasti nih. Ulah, berarti tahun 75 lah kira-kira ya. Tahun 75 ya? 1875. VOC dong. 1975. Ini gue juga termasuk detil nih. Gue merasakan, gue ini boker di celana. Detil banget. Kalau itu saya juga ingat, tapi SD. Oke, lanjut. Jadi gue tuh TK namanya TK Prasiswa tuh gue ingat. Masih, gue di RW 4, TK-nya itu ada di RW 2. Jadi lumayan jauh. Gue masih tidak terbiasa untuk boker di tempat lain selain di rumah. Gitu. Jadi gue pada saat itu udah kebelet. Tapi gue nggak mau boker di TK. Gitu. Jadi gue pulang lari itu dari RW 2 ke RW 4. Lari gue inget suasana lagi larinya aja gue inget gitu idenya. Rasa ketakutannya gitu gue inget. Sampai kira-kira tinggal 20 meter lagi rumah gue bobol. Dan gue nangis saat itu. Terus ada ibu-ibu yang ini, kasihan nih anaknya Pak Halidar tuh, gue sampai inget tuh. Karena anak bokap gue namanya Halidar. Kasih ini anaknya Pak Halidar, berak di celana. Iya. Orang-orang pada ketawa dan gue tambah nangis. Itu gue inget itu. Umur 5 berarti. Iya. Berarti memang rata-rata, nggak tahu rata-rata ya, setiap anggotanya memang sekitaran itulah, 5-6 tahun, 4-5-6 tahun. Jadi kalau ada yang cerita, waktu gue umur 2 tahun gue gini tuh, kayaknya enggak, mungkin dia kayak diceritakan sama diceritain. orang tuanya, benar. Iya, kayak diceritain dia. Iya. Udah. Terus tadi apa lagi nih? Semringa udah, Jamrut tadi udah selesai. Iya. Mau lanjut ke Shalom Seven apa gimana? Bukan. Nih. Matematika dasar dalam Nih, hidup. matematika. Judulnya nih sekarang dulu. Matematika dasar dalam hidup. Belum ada nyentuh matematikanya, judulnya udah dibikin. Tiba-tiba matematika dasar dalam hidup nih. Apa yang harus gua lakukan? Iya, matematika dasar dalam hidup belum disentuh sama sekali, udah berapa menit. Ini udah dibeliin nih sama Rahman. Iya, terus ngapain sih? Gak ngerti gue juga maksudnya. Coba aja kita ini ya, kita bedah. Ini adalah alat ukur apa? Kalau dalam matematika apa? Alat ukur atau alat ini apa namanya? Ini kan mathematical set. Saya nggak, kalau di zaman saya sekolah ini namanya penggaris. Iya, kan? zaman sekolah kan lo
Lo kan ilmu matematika, ilmu pendidikan matematika Di matematika tidak menamakan barang-barang ini juga, Cing. Ngapain kita kuliah menamakan barang-barang Ya, ini? bukan. Tahu-tahu ada namanya kan? Ya, pokoknya ini penggaris. Kalau yang ini namanya penggaris segitiga. Nah, cuman ini doang nih yang beda. Ini namanya busur. busur derajat. Ini Penggaris segitiga juga. sama kaki, Ini sama sisi kayaknya. sama sisi dan Kayaknya dan nggak tahu ya. siku-siku. Siku-siku nggak? Coba kita lihat. Nih dong, lo ukurnya pakai ini dong. Oh ya, siku-siku. Kan ini kan siku-siku nih. Mana? Ini kan siku-siku. Berarti ini segitiga sama Siku-siku kaki. berarti bisa macam-macam ya? Dia bisa segitiga aja siku-siku atau segitiga sama sisi. Tapi tidak mungkin segitiga sama kaki. Sama kaki, ini sama Segitiga sama sisi nggak mungkin siku-siku. Nggak mungkin. Padahal sisi, siku-siku. Ini pasti sama kaki Sisi nih, ya. kan siku-siku. Coba kita lihat. Sisi itu siku-siku. Sisi. Segitiga sama sisi, sisinya CCTV. Wah, Waduh. Sisinya sisi milik kita. 8,8 ya sisinya. Coba yang ini. Ini juga 8,8. Nah, ini nggak mungkin 8,8 nih alasnya nih. Nah kan, alasnya 12,5. Sama kaki. Ini sama kaki. tapi siku-siku. Iya, karena Berarti kalau sama mungkin sama sisi tidak mungkin dia siku-siku. Ya, berarti A kuadrat sama B kuadrat sama dengan C Ini kuadrat. nih, iya. Ini juga dong. Iya, betul. Boleh dong CP yang punya saya sendiri. Iya, boleh. Iya, maksud juga sama. Ini iya boleh. Ini ya. Nah, Ya terserah mau A ini atau A ini, yang Iya. penting A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. nah dalam kehidupan ini apa gunanya? Gunanya Iya, dalam kehidupan ini gunanya untuk lulus UN. apa? Bukan itu kan. Coba soal Pitagoras, nggak jawab pakai Pitagoras nggak mungkin lulus. Bukan. Nah, maksud gue itu kenapa dipelajari? Adakah gunanya dalam hidup ini? Matematika dasar dalam kehidupan ini. Katanya semuanya ini dunia ini adalah matematika Ya, katanya. matematika itu bahasa universal. Bahasa universal. Betul. Nah, Kalau bahasa Indonesia itu bisa berubah ketika sampai ke Perancis ada Betul. bahasa Perancis. Iya. Ke Ghana bisa ada bahasa Ghana. Iya. Tapi kalau matematika dimanapun angka sama. 1 Semua. di Perancis 1, di Iya. Ghana 1. Ya. Betul, bahasa universal matematika itu. Cuman gunanya matematika itu banyak sekali. Mungkin bukan yang Pitagoras ya. Pitagoras sudah terlalu teknis ya. Pitagoras juga banyak banget gunanya. Apa salah satunya? Salah satunya kalau Cing Abdul masih ingat yang orang pakai busur derajat gini, yang gini kemudian dia pakai tali. Dulu ilmuwan dulu cara mengukur ketinggian gunung, ketinggian sesuatu yang tidak mungkin mereka mengukur dari atas ke bawah, mereka pakai gini, dikeker gitu kan. Nah, dari tempat dia berdiri, ketika ini sampai di ujung, itu membentuk berapa derajat. Jadi posisi dia dengan puncaknya sebuah tempat itu, di sininya ini kan membentuk sudut nih. Iya. Misalkan 45 derajat Iya. gitu. Nah, maka dia dengan sudut 45 derajat ini, jaraknya dia dengan pangkalnya si Gunung? bangunan tadi atau gunung tadi, Iya. berapa meter. Udah bisa didapat deh tingginya tuh. Tingginya. Iya. Itu salah satunya. Untuk mengukur tanpa alat ukur. Iya. Artinya ini doang? Iya, tanpa harus kita ngukur atas ke bawah gitu. Pakai manual gitu. Iya, ini nih misalnya nih. Mau ukur tingginya. Nah, Gitu. ini kan Ah, pengamat satu di sini nih. ya. Dia ces gini. Jadi dapatlah di sini sudutnya 45 derajat. Jaraknya dia ke sini 10 meter. Maka kita bisa dapat tuh cos 45 derajat. Cos 45 derajat sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi ini. CCTV. Jadi ini Cos misalkan apa X. sin? Depan per miring, sisi depan bagi miring tuh ini sin, cos. Cos. Yang bener dong. Kosinus. Kosinus. Karena kalau sin itu Sinus. sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kalau cos itu sisi depan dibagi dengan sisi ini.
Oke, kita tahu ini 10 meter ke sini. Ya. Ini kan dibikin 90 derajat kan harus kan? Tingginya ini kan. Ini kita harus berapa derajat untuk kesininya? Tergantung dari busur derajat yang kita lihat nanti. Gini. Oh gitu. Jadi Ya. bisa aja ukur dari sini. Bisa. Ya, Boleh, derajatnya boleh beda. dari sini juga boleh. Dari sini boleh. Nanti sudutnya kan berbeda pasti. Berbeda. Iya. Misalnya di sini ya. Dapat sini nih, set. Jadi dia ukur sini sudutnya 45. 45. Misalnya ya, sudut sini berapa? Berarti. Yang nggak tahu. Sehingga sudut sini ke sini sama ke sini harus 90 kan? Sudut sini kan pasti 90. Ah. Kalau di sini 45, 90 plus 45 itu berapa ya? 135. 135. Berarti yang di sini adalah 180 kurang 135. 45 juga. 45 derajat juga pasti. Karena sudut di dalam segitiga itu 180. 180. Tidak mungkin lebih. Tidak mungkin lebih. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Pasti selalu 180. Nah ini nggak perlu nggak perlu tahu nih. Nggak perlu tahu. Sudutnya. Nggak Kita perlu cuma perlu tahu ininya aja nih. Iya. Sudut ini. Ini. Jadi misalkan 45, kita bisa pakai tuh cosinus 45, cos 45 sama dengan sisi ini yang perlu kita tahu ini x misalkan kan. Ini dibagi dengan 10. X per 10 sama gunanya dengan cosinus cos 45. itu. Cos 45 sama dengan setengah akar 2 kan. Iya, cos 45 itu setengah akar 2 kalau tidak salah. Iya, mungkin. Setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 sama dengan Itu diajarin nggak? sama dengan X bagi 10. Bisa didapat lah X-nya itu. Iya. Nah Gitu. itu diajarin nggak waktu kita SMA tuh? Diajarin. Kos-kosnya diajarin. Maksudnya ini loh terapan matematika itu bisa untuk ini gitu. Diajarinnya kapan loh? Kayak saya pernah deh disuruh sama guru gitu-gitu. Waktu SMA? Waktu SMA, iya SMA. Oh udah ada ya? Berarti gue yang nggak ngeh kali. Ada disuruh gitu. Nggak ngeh kali ya? Ada disuruh gitu. Jadi menurut tapi memang kelemahannya matematika itu kadang dia tidak seperti biologi dan kimia yang langsung praktikum ada, Kan bisa itu mencampur sebenarnya. zat dan segala macam. Sebenarnya langsung praktikum Tapi bisa. tidak, matematika tidak semua. Kalau dia masuk ke persamaan linear yang kuadrat, Itu untuk apa? yang x kuadrat dan segala macam itu, persamaan persamaan linear gitu, Variabel. persamaan kuadrat, masuk ke persamaan kuadrat X gitu. kuadrat plus Y kuadrat gitu. Itu persamaan kuadrat. Enggak, kalau persamaan kuadrat itu satu aja. X min 3 kali X plus 4. Ya, jadi bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, C itu Konstanta. N plus N. N samping, N sini sampai plus sini kan. Misalnya X min 2 dikali X plus 3. Nah, itu persamaan kuadrat. Persamaan keluarga kuadrat. Nah, Yang apa namanya? AX kuadrat plus BX kuadrat plus bx-nya BX enggak doang. kuadrat ya, bx plus c. plus C. C-nya itu adalah kalau X min 2 sama X plus 3 kali min 2. Nah, Berarti itu min 6. min 6. Pasti belakangnya min 6. Pasti min 6. Plus C. Plus C-nya itu negatif 6 itu. Berarti Gitu. berarti X kuadrat plus 1 Hah? min 6. X min 2 X plus 3. Bener gak? Iya kayaknya ya, Cing. Dah. Ya, saya tuh nggak bisa yang gitu-gitu. Saya harus tulis. Nih ada nih. Coba bayangin nih. X. X dalam kurung buka X min 2 kurung tutup. Kurung buka X plus 3 kurung tutup. Ya. Sama dengan X kali X kuadrat. X kuadrat Yang tadi depan min 2 ya? min 2 Min 2 kali X, min 2X. min 2X. Ya. Kemudian X kali plus 3 ya 3. belakangnya. Ah. X kali 3, 3X. Berarti X kuadrat plus X Ya, min 2X tambah 3X 1 plus X. Ya. Ya benar. X kuadrat Plus X plus 2 min 2 kali 3 negatif 6 kurang 6 Jadi X kuadrat plus X plus 6 kurang 6 kurang 6 sama dengan 0. sama dengan 0. Betul. X kuadrat plus X sama dengan 6. Ya. Betul sekali. Berapa X? Dapat nggak tuh dengan formula itu udah ketahuan belum X-nya?
Bisa. Itu nggak perlu dikali kalau mau tahu X. Harusnya tuh dari X kuadrat plus X kurang 6 sama dengan 0, baru ditanya X-nya berapa. Kalau dari tadi yang kita sudah Itu jawaban. X min 2 kali X plus 3 itu sudah jawaban. Nih, cing. X kalau sudah begini nih, Ya. kalau sudah X min 2 X plus 3, ini sudah dapat jawaban. Jadinya Sama dengan 0. ini sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? Masa X-nya 2 dan min 3? iya, jadi X itu sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Karena persamaan kuadrat itu X1. iya, Enggak. ini X1 bisa X2. Benar. Lo yang bener lo. Bener. Jadi, Jadi- gue juga gak percaya. Masa gue Allahu ngomongin Akbar. baru lo. Nanti kalau saya keliru nanti ada kan teman-teman di YouTube pasti ada Iya. yang membenarkan nanti. Ada yang membetulkan A plus BX plus C. Ah. Nah, persamaan kuadrat ini sebenarnya kurva. Dia tuh bentuknya. Kalau kita gambar dalam grafik di Cartesius, dia tuh kurva. Di apa? Kurva. Di Cartesius. Di Cartesius. Itu apa? Yang 4 Ini kuadran. Iya, ini grafik ini grafik Cartesius namanya. Yang punya 4 kuadran. 4 kuadran ini. Yang ininya sumbu X, ini sumbu Y. Padahal dalam kehidupan ada sumbu Z loh. Betul, ini kan 2 dimensi. Oh, oke, 2 dimensi. Ya. Kalau yang 3 dimensi ada sumbu Z. Iya, oke. Gitu-gitu. Iya. Oke, ini gimana nih? Gimana ini? Nah, persamaan yang begini itu Iya. selalu di dalam Cartesius kalau kita gambar pasti bentuknya tuh dia begini-begini tuh, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini bisa. Pokoknya dia tuh bentuknya tuh selalu kurva. Iya. Kurva tuh pasti persamaannya adalah persamaan kuadrat. Iya. Maka ketika dia bentuk kurva seperti ini, kenapa nilai X-nya ada 2 ini? Karena X ini adalah di mana Y-nya 0. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya itu kan ada di sini-sini nih. Iya. Y-nya ini kan 0. Iya. Y-nya kita sama dengan 0. Ah. Maka sebenarnya X1 dan X2 itu adalah titik potong dari kurva ini di sumbu X. Coba. Jadi misal begini kan. X nih yang ini. X1-nya 2. Nah, X1-nya 2. Ah. Ini berarti titiknya itu adalah 2,0. Iya. Karena X, Y kan. Iya, X, Y. Nah, ini negatif 3,0. 0. Ya. Maka kalau negatif 3, 1, 2, 3. Ini di sini titik potong yang pertama. Enggak dong. Titik potong yang... Kan 3,0 Allahu Y-nya Akbar, 0. sorry. Iya, sorry. Allah. Sorry dong. Oh, iya. Sorry dong. Oke. Kan guru juga ada salahnya gitu. Iya. 1, 2, 3. Iya. Di sini negatif 3,0. Iya. Ini X2-nya nih ya. X2. X1-nya itu 2,0. mana sih? 0. Oh 2, iya, 1, 2. Ya. 2. 0. Di sini ya. Iya. Nah, kurvanya bisa ke atas, bisa ke bawah bisa kan? bisa begini. Nah, itu kita cari dari nilai determinannya. Jadi kita tahu kurvanya itu ke bawah atau kurvanya ke atas. Apa? Itu yang saya lupa. Ya. Tapi ada. Kita tahu nilai. Sebentar saya ingat ya. Jadi nilai determinan B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat B-nya itu adalah 1. Ini kan 1X. Ya, ini ya, kan ya. tadi X kuadrat plus X ya, plus X plus min 6. Min 6 sama dengan 0. Nah, determinannya adalah B kuadrat 1 1 kuadrat kurang min 4 4AC. kali 1 kali min 6. 6. Min 6. Negatif 6. Negatif sorry. 6. 1 kurang, ini jadi plus nih. 24 ya? Iya. Sama Enggak dong. 25. Iya. 25 ya. Ya. Iya, 4 kali 1 4. Min 4 kali min 6. Iya. Min 4 kali min 6, min 24. Min Plus jadi 24. plus. Berarti mimin adalah plus ya. Oke. Berarti plus 25 ke atas tuh. Y-nya. Berarti determinannya ke atas. Bukan sih, enggak sih. Ini lebih ke kalau determinannya tuh lebih dari 0, berarti dia mempunyai dua titik potong, dan itu betul. Jadi kalau betul ini bukan rumus dia Berapa dia ke atas kurva bawah atau kurva atas. Saya lupa dia kurva bawah kurva atas tuh lihat dari mana saya lupa. Tapi yang jelas kurvanya itu akan begini atau begini gitu. Ya. Nah itu. Jadi kenapa
X-nya itu nilainya ada 2 Ah. karena X itu pada dasarnya adalah nilai titik potong. X1 dan X2. Betul. Iya. Ada juga yang kalau determinannya ini, hasil dari determinan ini kurang dari 0, kurvanya tuh bisa begini, Cing, di sini. Dia ngambang. Nggak punya titik potongnya sama sumbu X. Itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari apa? Banjir Jakarta kayaknya. Karena ngambang. Karena ngambang. Nggak punya titik potong Nggak ya. punya titik potong. Iya. Pondasinya ngambang. Iya. Iya dong. Tapi lo harus bisa ini untuk menjabarkan rumus-rumus fisika ya. Iya, jadi kelemahannya matematika itu di situ sebenarnya. Jadi matematika itu kenapa berasa abstrak karena dia sebenarnya memang hitung-hitungan aja gitu. Dia tuh cara orang bagaimana untuk menafsirkan doang. Jadi kalau penerapannya akan digunakan di fisika. Akan digunakan Iya, di... salah satu dosen fisika, pengajar fisika pernah mengatakan bahwa fisika itu mudah, yang bikin fisika itu jadi susah adalah matematikanya. Karena dasarnya memang fisika itu ilmu alam, ilmu yang kita melihat bola menggelinding, urusan gaya, itu dihitung dengan indah sebenarnya. Iya. Kan? Tapi perhitungannya itu yang bikin pusing. Itulah yang... Nah, perhitungannya itu yang ngerjain orang matematika, gitu-gitulah. Makanya dulu kalau orang-orang dulu tuh kan, kalau fisikawan pasti dia matematikawan. Kalau dia matematikawan, dia pasti fisikawan. Tidak dibedakan tuh. Seorang beda. Sekarang kan beda, fisika, matematika. Padahal untuk menjadi fisikawan harus menguasai matematika. Makanya orang-orang fisika itu dasarnya matematikanya jago-jago. Apa memang nggak ada tutupnya? Ini nih. Nah, ini tutupnya itu ngambang. Berarti ini dia sumbu Y, determinannya 0. Atau kurang dari 0. Kurang dari 0. Kalau determinan 0, titik potongnya 1. Jadi Di 0. enggak. Di Jadi, 0 X dan Y. Bisa di sini, bisa begini dia. Nah, di sini. Pokoknya dia bersinggungan doang. Gitu. Bersinggungan doang. Jadi gitu. Tapi determinan itu... Kalau determinannya sama dengan 0, titik potongnya 1. Kalau determinannya kurang dari 0, titik potongnya tidak ada. Kalau determinannya lebih dari 0 ini, seperti ini, Coba titik buktikan. potongnya 2. Determinan. Nah, masalahnya mikir. Enggak, kan kita bisa nih. Kita bikin B2 minus 4 boleh. AC kuadrat jadi sama dengan 0. Boleh, Ayo boleh. coba ya. Boleh. B2-nya. Panjang juga Enggak, nih ya udah. acara. Hapusan nih, gue pengen buktikan nih. Nggak Nih. percaya sama. Orang lo lupa, oh iya lupa gitu. Bukan lupa, ini teorema ini udah dibuktikan sama matematikawan Yunani Iya. dari tahun berapa, Cing? Iya, cuman kita pengen tahu kan boleh. Nggak percaya, boleh. Iya. Kan masa nggak boleh sih? Iya. B kuadrat Taruh B kuadrat min 4AC. min 4AC. Sama dengan Ini determinannya nih. determinan. Oke. Kalau 0, ini kita akan buktikan. Kalau 0 kata Abdur bahwa dia akan cuma punya satu titik potong. Ya. Oke, sekarang kita bikin dulu B kuadrat min 4AC jadi 0. Ya kan? Oke. Kita bikin B kuadrat itu Berapa kira-kira? 4 kurang 4. Jadi A dan C-nya sama-sama 1. 4 Bisa di nggak sini, tuh? di sini bisa ya, kita bikin 4 kurang 4 ya. Sama dengan 0. Berarti yang di sini 2 kuadrat 2 ya. kuadrat ya. Di sini 1 dan 1. 4 1 1. Ya. Boleh aja dong. Tapi bisa nggak C-nya sama dengan 1? Hah? C-nya sama dengan 1 dengan A-nya 2. Ya jadi 8 dong. Ya udah ulang. Oke, kita masukin dah ke situ. Ini berarti persamaannya tuh X. persamaannya 2 ya. 2x kuadrat. Iya dong. Kenapa? Tulisnya jangan agak rebahan dikit. Nah, Ya. Persamaannya jadi 2x kuadrat. kenapa 2X kuadrat? Kan 2 ini. B-nya? Allahu Akbar, sorry. B-nya yang ini nih, yang ini. Iya, maaf. 2X. Maaf dong. X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini. plus 1 C ya. Nah, itu kita pecah jadi gini. Ya kan? Enggak. Iya, boleh. Oke, ya, jadi sama dengan X Ayo. 1. Ini berapa kali berapa yang hasilnya 1 yang dikurangi atau dijumlahkan hasilnya 2? Berapa 1 dan 1 dong. 1 dan 1. X plus 1, X plus 1. Ya. Karena 1 kali 1, 1 tambah 1, 2. Oke. Oke. Berarti X-nya Berarti X plus X-nya itu X1-nya min 1, X-nya itu negatif 1
atau X-nya itu negatif 1. Wah, iya benar. Iya dong. Benar, iya benar. Berarti titik potongnya itu negatif 1,0. Nol. Nah, coba di diagram Cartesius apa? Kartesius. ya. Ini negatif 1 di sini. Iya. Ya, saya nggak tahu tapi bentuknya nih. Nah, tapi titik potong sih. Mungkin saja begini nih dia, mungkin saja begini, mungkin saja begini, mungkin saja begini. Iya. Saya tidak tahu. Saya lupa. Arah-arah ini sebenarnya bisa Ada juga hitungannya. bisa. Dari Iya, persamaan ini. Cuman saya lupa. Dari persamaan ini kita bisa tahu Iya, arahnya kita bisa kemana. tahu. Ada Rumusnya lagi. Iya, ada cara melihatnya, betul. Saya lupa. Saya lupa, teman-teman yang di YouTube mungkin ada yang tahu, silakan. Saya tanya setapan saja, saya lebih bisa jelasin nih. Enggak, kalau diterapkan dalam kehidupan untuk jalan bisa nggak ini? Untuk jalan, ngukur jalan, set. Nih, titik baliknya lo di sini nih. Enggak ya? Enggak juga sih. Udah nggak usah dipikirin, Cing, itu biarin Pemprov aja yang pikirin bangun jalan. Enggak kan, ternyata tuh hukum Pitagoras tuh gunanya bener-bener ada nih. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari. Biar yang mikirin Pak Bas aja, Dinas PUPR. Woi, Pak Basuki. Pak Basuki. Kita mah udah gini-gini aja. Iya. Begitu teman-teman. Ih, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Ih, siapa tahu ada yang melihat ini kemudian langsung lolos UN. Wah. Udah berapa menit ini yang keduanya? 36 tambah 45 berapa? Berapa? Oke, 36 45. tambah 45. 6 tambah 5 1 81 menit. Sehingga itu menjadi 1 jam 21. 1 jam 21 menit. 100 lah ya. 60 plus 21. 1 jam 21 menit. Ada di matematika jam 5-an, jam 6-an. Iya, ini bisalah dibagi jadi 40 menit mah cukup. Jadi 1 SKS. 2 dong. 1 SKS itu berapa menit? 40 menit. Iya. Itu 2 Jadi maksudnya dibagi jadi 2 SKS. 2 guys. Sama kaki Cing yang di sana, Cing. Ah? Yang 25. Itu kan belum kelar tuh. Yang mana? 4 huruf bisa jadi 25 ya? 24. 24. Ayo. Gimana tuh? Oh. Oke ya. Sing Abdel. Hapus dulu, nomor. hapus dulu. Plat nomor, Iya, plat iya. nomor, ayo cepat. Nggak boleh. Katanya semua kombinasi 4 angka yang tidak berulang dan tidak ada Tidak, itu bukan postulat, bukan ini. Itu bisa diakal-akalin. kombinasi 4 angka yang tidak ada nolnya dan tidak berulang, tidak ada angka yang terulang, itu semua bisa diformulasikan menjadi 24. Nah, saya nggak tahu tuh. Ayo coba lo bikin. Ayo, plat nomornya berapa? Yang lo dong, ntar gue yang ngerjain. Lo kasih gue 4 angka tanpa ada kata angka yang berulang dan tidak mengandung angka nol. Misal 1563 coba. Ini bisa dijadikan 24. Nah, coba. Dan semuanya satu angka dipakai satu kali Iya. formula ya. Iya. Ini 3 kali 6 tambah 5 tambah 1. 6 kali 3 berapa? 18. 18 tambah 5? 23. 23 tambah 1 24. 24. Bisa. Bisa. Sekarang Cing gak udah. Sekarang gue gak kasih kalau lo. Ya, boleh. Lo pernah gak main ini? Pernah. Pernah, oke. 17 17 24. 24. Ya. Ntar saya agak lama nih. Aduh. Boleh dong? Boleh dong. Nggak ada dia. Kalau perlombaan ada waktunya. Ini nggak ada. Oh, bisa nih. Gampang banget ini. Nggak bisa. Gampang banget ini. Nggak bisa. Gampang. Bentar ya. Gampang banget ini. Ya elah, Dur. Gampang banget ini, Dur. Jangan gitu-gituin dong. Gampang banget ini, Dur. Gampang ini, Dur. Gampang. Nggak bisa gini. Oh, 7 kurang 2 5. 5. 5 tambah 1 6. 6. 6 kali 4. 24. Betul. Boleh dong. Boleh, ya. Oke. Oke. Sing Abdul lagi. Iya, berapa lo kasih? Apa tadi? Nggak boleh 0. Nggak boleh 0 dan nggak boleh berulang. A. Ada 2 kombinasi yang nggak bisa 24. Oh, saya nggak tahu tuh. Ya, ada 2 Saya kombinasi. biasanya
waktu macet-macetan saya main ini Iya bisa, sama istri. bisa semua kan? Tidak ada yang tidak bisa. Iya kalau ada 0, kalau ada ini. Dia Iya, berapa sekarang? Kadang bisa sih. Nah, Iya. Enggak. nolnya saya jadian 10. 10, ya. Oke, sekarang coba ya. 2, 4, 7, 8. Coba aja. 2478. Nah, bisa nggak nih? Bisa lah, gampang banget ini. Ya elah gampang banget, Dur. Ayo, gimana? Ini gampang banget. Ayo mana? Ya kan saya tanya sekali ini. 2478. Ya, Bagaimana coba aja. caranya untuk menjadi 24? Enggak bisa. Nggak bisa kayaknya ya. Bisa, bisa ini. Bukan ini. 6 kali 4 7 15 21 enggak 7. Yang nonton udah ada yang bisa nih. 7 28. Oh, bisa. Oh, iya bisa. Bisa. 7 kali 4 Betul. dikurang 8 bagi 2. Betul sekali. Betul sekali. Kita bareng loh. 7 kali 4 Ah, dikurangi dengan 8 dibagi 2. 24. Betul sekali. Agak lama tapi ini. Tapi lama. Agak susah nih. Agak susah. Agak susah kan. Oke, sudah ya. Capek ya Dur ya. Capek ya. Capek banget. Iya, kalau waktu kita macet-macetan enak nih Iya, mainnya. Sambil macet, plat nomor, itu. Iya. Itu enak. Enak ya. Kita lagi ngobrol Iya, gini, iya, disuruh iya. gini. Tapi matematika itu emang banyak yang apa namanya kayak angka-angka ajaib ya, kayak 9. 9 itu paling banyak kayaknya bisa di ini kan untuk memudahkan 9 kali 1, 9 kali 2, 9 kali 3, 9 kali 4 tanpa harus ngitung. Tahu nggak caranya? Gimana? 9 kali 1 kan 9. Iya. 9 kali 2, 18. iya. Jadi 8, 1. Ngerti nggak? 9-nya dikurangin 1, itu jadi ke depan. 9 kali 3, 27. 27. 9-nya kurangi 2, 2. Ke depannya 2. 2. 9 kali 4, 4, 36. 9 kurang 3, 3. 3-nya kasih depan. Oh, gitu. Bener juga ya? Dan jumlahnya harus 9. Saya dulu waktu ngapal nggak gitu lagi. Iya, Ngapal aja dulu. 18 gitu. Iya, maksudnya ngapal aja. Perkalian. Kan dulu, saya nggak tahu kalau anak sekarang, saya 7 kali 6. 6 kali 7, 42. 5 kali 8, 40. 8 kali 9. 72. Oh ya, apa ya? Nah, maksudnya, saya nggak tahu kalau anak sekarang tuh metode penghafalannya seperti apa. Cuman kalau yang saya ingat Kayaknya gak usah dihafal ya gituan ya. Sekarang udah ada. Oh ya, nggak tahu sih. Zaman saya dulu waktu kecil kan perkalian 1 sampai 10 Iya. baru boleh masuk kelas kan. Iya. Guru dengan penggaris, Kalau penggaris perkalian kayu itu. perkalian 11 Perkalian 11 gimana rumusnya? tengahnya ditambah ya. Iya. Kalau 11 kali 11 berarti 1, 1 ditambah 1 tambah 1, 1 2 1 jadinya. 1, 2, 1 benar. Kalau 11 kali 13 11 kali 13. 141. Wow. Ya kali ya, Cing ya. Kan lu Ada kalkulator nih, ada kalkulator udah. Iya. Nggak ada pengawas sekarang yang ngelarang kita pakai kalkulator. Iya, benar. Kalau perhitungan sama Allah gimana Dur? Sedekah tapi minta dibalikin gimana dulu tuh? Boleh. Itu kan? Boleh kalau saya. Sedekah? Sedekah di jalan Allah, kemudian meminta pamrih. Oh iya dong. Gue juga salah satu setuju. orang yang setuju. Saya setuju. Kita boleh kok ini. Iya. Kan ada kisahnya juga Ya. kan. Karena menurut saya, ya kalau nggak pamrih sama Allah, terus pamrih sama siapa? Gitu. Bahkan pamrih yang hanya boleh ya pamrih Iya. sama Allah. Semakin kita pamrih ke Allah, Allah makin senang. Makin Jadi, senang ya karena Kalau saya itu, setiap kali saya sedekah, saya memang pamrih ke pamrih ke Allah. Allah. Karena semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita
mengeluarkan. Mengeluarkan, betul sekali. Baru kita menerima dari arah yang tak terduga. Terduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang nggak Tidak terduga-duga. disangka-sangka. Tidak diduga-duga. Betul sekali. Kayaknya sudah lama nih. udah hampir jam 1. Oke lah. Kalau begitu Abdur, terima kasih sudah hadir di sini. Kita selalu berkostum yang sama nanti pada saat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin banyak bermanfaat karena Abdur ini mempunyai pengalaman yang luar bioskop. Luar biasa ya. Ya, karena ini bukan Ya di emang bioskop. saya orang ke bioskop baru di Jakarta, baru di Malang. Nah, ini belum kita ceritakan lagi bagaimana dia pertama kali ke bioskop. Mungkin di Abdur berikutnya kita akan Boleh. membahas tentang pengalaman pertama Abdur ke bioskop. Betul. Tapi ada tuh kemarin ada yang klarifikasi, Abdur bohong pas Juventus final lawan Madrid dia makan nasi goreng, nggak nonton. Enggak, orang itu yang klarifikasi itu dia nobarnya nggak sama saya. Orang itu saya nobar di Lombok. Beneran demi Allah, saya itu lagi job di Lombok, kan Kuku yang nemenin. Job di Lombok, final Champions pas lagi di Lombok kalah Iya. Patah hati. dan patah hati. Makanya jangan suka bohong karena orang gampang sekarang jejak Enggak, digital. memang itu temen yang komentar itu juga suka bohong. Dia itu yang suka bohong. Kenal yang ngomong. Kenal. Oh, iya. Dia itu yang suka bohong. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu di Ngabdur episode berikutnya. Udah Bang Dion?